Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kendari Coding. Masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi pada hari ini kita akan coba belajar tentang Docker ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang di sini masih kurang familiar dengan apa itu Docker. Nanti sebentar kita akan coba belajar dan coba akan ulik Docker itu kayak gimana. Kemudian nanti kita akan lihat kenapa kita harus belajar Docker. Kemudian teknologi apa saja yang bisa kita bikin atau bisa kita buat dengan Docker. Jadi langsung saja ya. Jadi ini adalah materi yang kalau menurut saya sangat penting kita pahami untuk dasar baik itu dasar pemrograman ataupun dasar jaringan. Walaupun sebenarnya ini tidak langsung berhubungan dengan coding, tapi ini akan berhubungan dengan bagaimana caranya kita menyiapkan teknologi ketika kita akan coding. Atau di sini juga akan berhubungan dengan bagaimana kita nanti akan coba bermain dengan server ya. Dengan server nantinya ketika kita migrasi dari tahap development ke tahap production di server, kita pasti akan mengalami banyak kendala dan masalah. Ya salah satu solusinya kita bisa menggunakan Docker. Oke ya. Lanjut saja ke materinya untuk lebih jelasnya. Jadi kita akan masuk yang pertama. Di sini kita akan belajar dulu untuk apa itu Docker. Jadi mungkin di sini masih kurang familiar dengan Docker. Sebentar akan saya lihatin Docker kayak gimana. Jadi untuk apa itu Docker? Jadi Docker itu sebenarnya ada untuk mempermudah pengembangan aplikasi dalam melakukan deployment. Aplikasinya baik di sisi server ataupun hanya mendeploy aplikasi di lokal komputernya saja. Jadi ini nanti kata kuncinya di sini kita bisa lakukan pengembangan aplikasi. Ini untuk mempermudah ya, mempermudah pengembangan aplikasi baik dari sisi kita melakukan deployment ataupun nanti kita cuman coding saja di lokal komputernya kita. Jadi salah satu alasannya sebenarnya ini ya, titik beratnya di sini. Misalnya teman-teman biasanya buat aplikasinya mungkin yang masih pemula ya, yang masih pemula itu biasanya pakai arsitekturnya itu monolitik arsitektur. Apa itu monolitik arsitektur? Jadi kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Jadi misalnya teman-teman membuat suatu aplikasi yang dimana di dalam aplikasi tersebut terdiri atas biasanya itu satu database. Satu database. Apa itu user interface? Jadi user interface itu ibaratnya tampilan awalnya lah. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belajar arsitektur yang namanya MVC, yang biasanya sangat familiar kalau pengguna framework CodeIgniter misalnya atau pengguna framework Laravel, itu konsepnya itu MVC ya, dimana ada namanya model, view, dan controller. Jadi kalau dia konsepnya MVC, model, view, controller, biasanya dia arsitekturnya monolitik. Jadi nanti di view-nya itu user interface-nya, tempatnya pengguna berinteraksi, biasanya isinya itu adalah HTML dan CSS. Sementara di bisnis layarnya itu biasanya lari ke controllernya, kemudian data interface-nya yang akan terhubung langsung ke database-nya, ya itu biasanya ORM ya, kalau misalnya kita gunakan Laravel ya. Atau bisa juga query builder kalau misalnya kita pakai CodeIgniter. Itu adalah salah satu arsitektur monolitik arsitektur. Sama halnya kalau misalnya teman-teman juga coding, misalnya coding pakai PHP natif ya, coding sendiri dengan PHP natif, biasanya teman-teman nanti memisahkan folder view-nya, folder action untuk PHP-nya, dan folder yang untuk koneksi ke database-nya. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu adalah aplikasi yang sifatnya monolitik arsitektur. Jadi satu database dan satu aplikasi. Oke, kemudian kalau seperti ini yang teman-teman bikin monolitik arsitektur, biasanya teman-teman tidak perlu untuk menggunakan Docker. Jadi biasanya kalau kayak gini ya nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal install, misalnya dia butuh, kalau kita main di web itu biasanya dia butuh web server misalnya seperti Apache atau Nginx, atau misalnya teman-teman butuh bahasa pemrograman misalnya PHP, kemudian misalnya database-nya MySQL atau PostgreSQL. Jadi
itu saja yang dibutuhkan, diinstal, kemudian nanti sudah bisa dijalankan aplikasinya. Itu tidak ada kendala ya. Biasanya kalau kita pakai monolitik arsitektur itu nggak ada kendala. Tapi beda halnya kalau nanti misalnya kita akan pindah ke teknologi pembuatan aplikasi yang sifatnya lebih besar lagi, atau kita kenal dengan sebutan microservice arsitektur. Nah, ini biasanya dipakai kalau perusahaannya itu sudah besar dan memang timnya sudah banyak. Jadi ini kata kuncinya, perusahaan ini sudah besar dan tim sudah banyak. Tapi tidak ada salahnya jadi kita itu belajar memang bagaimana cara pakai microservice arsitektur, karena nanti misalnya kita akan kerja misalnya di perusahaan yang startup besar ya, atau misalnya kita akan beralih ya, misalnya nanti kita akan beralih atau kita mengembangkan sistem tapi nanti akan besar, itu otomatis kita harus paham bagaimana arsitekturnya. Karena kalau misalnya kita nanti buat aplikasinya sama seperti monolitik tadi, itu nanti pasti akan mengalami kendala-kendala, baik itu proses pengembangan aplikasi maupun aplikasi ketika productionnya atau aplikasi ketika digunakan dengan customernya. Oke, ini kita lihat dari sisi microservice arsitekturnya. Jadi biasanya arsitektur microservice itu, ini contohnya untuk aplikasi e-commerce ya. Jadi di sini biasanya itu nanti akan ada dua sistem. Di sini ada sistem utama kita, mungkin ini back end-nya ya. Nanti ini back end-nya. Nanti dia akan melakukan sebenarnya di sistem ini juga ada storefront web app ya. Jadi nanti di sini sistem web app-nya. Kemudian nanti mobile juga bisa konsum data API gateway-nya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada beberapa service ya, bukan cuma satu service. Beda halnya kayak tadi ya. Ini kita sebut aja ya, kurang lebih ada beberapa aplikasi lah, atau ada beberapa service aplikasi. Jadi nanti aplikasi antara shipping service, inventory service, dan account service itu akan saling terpisah ya, Kemudian di mana shipping service itu nanti akan connect ke shipping database. Jadi dia akan connect ke database tertentu, yang di mana database-nya itu bisa saja bukan database yang sama seperti inventory database ataupun account database. Misalnya nanti di shipping database-nya MySQL ya. Kemudian di inventory database-nya misalnya MongoDB, atau di akun database nanti database-nya misalnya Postgre. Itu bisa saja beda, dan seperti itu memang kalau sifatnya microservice ya. Jadi tiap service itu akan terkoneksi ke satu database. Dan nanti dia juga bisa sharing ke API gateway yang akan dikonsum oleh mobile-nya itu sendiri. Kemudian nanti saling bagi data ya, saling bagi pakai service tersebut. Oke, dimana storefront app itu menggenerate 3 service, kemudian mobile-nya mengkonsum 3 service ini, dimana setiap service itu akan terhubung ke satu database. Nah, kalau misalnya ini kita akan buat, ini akan bermasalah di sisi teknologinya. Bukan, sebenarnya bisa saja sih sebenarnya. Kita coba install satu-satu bisa saja. Tapi akan berat ketika apalagi kita kalau misalnya kerja tim, di mana ketika kita deployment misalnya di lokal, kita akan buat ini satu persatu, kemudian setelah itu kita akan berikan ke tim kita, nanti tim kita akan coba kembangkan lagi di lokal, otomatis dia harus install satu persatu teknologinya. Jadi misalnya di sini kita butuh bahasa pemrograman Java misalnya, kemudian database-nya SQLite misalnya atau SQL Server misalnya. Kemudian nanti di sini kita pakai bahasa pemrogramannya misalnya beda lagi misalnya kita pakai di sini Golang misalnya, atau kita pakai PHP misalnya, kemudian nanti connect ke MySQL misalnya. Jadi akan banyak aplikasi dan teknologi yang harus kita install, dan konfigurasinya, versionnya dan sebagainya itu harus sama ketika nanti akan dideploy dengan tim kita yang di luar. Apalagi kalau misalnya pengembangan sistemnya beda sistem operasi ya, misalnya satu pakai Mac, satu pakai Windows, satu pakai Linux. Jadinya nanti akan ada permasalahan, baik itu dari sisi konfigurasi maupun dari sisi versi teknologi pendukung pembuatan aplikasinya. Jadi ini
sangat disarankan ketika dia menggunakan microservice arsitektur untuk mempermudah pengembangan, baik itu di deployment di server maupun dia cuman coding di lokal saja, itu disarankan sekali menggunakan Docker. Oke ya, kata kuncinya disarankan menggunakan Docker. Jadi kita wajib sebenarnya belajar Docker, karena kalau misalnya kita mau ke tahapan selanjutnya itu kita tidak bisa ya pungkiri, kita harus belajar Docker. Oke, kita masuk. Ini tadi untuk apa Dockernya sudah jelas ya, harusnya sudah jelas. Kalau belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, karena tadi kita sudah, saya kecilin dulu sedikit ya. Oke, kecilin lagi sedikit. Oke, karena tadi kita sudah coba mengenal apa itu Docker dan kenapa kita harus belajar Docker. Yang berikutnya kita coba kenali dulu arsitektur Docker itu sendiri. Jadi Docker itu punya arsitektur ya, kurang lebih nanti ada 3 bagian besar. Ada client, kemudian ada Docker hostnya, kemudian ada registrinya ya. Ini ada 3 bagian besar dari Docker itu sendiri. Kemudian nanti di sini juga kita akan mengenal istilah-istilah. Di client itu bisa melakukan yang namanya Docker run untuk mengeksekusi Docker atau mengeksekusi kontainer dan sebagainya. Kemudian Docker build. Ini nanti kita akan kenal istilah-istilah ini ya. Nanti kita akan coba bahas di materi-materi selanjutnya. Kemudian Docker pull. Nanti di Docker tiap perintah yang dijalankan oleh client ini nanti akan dieksekusi di Docker host oleh namanya Docker daemon. Jadi nanti Docker daemon itu akan mengeksekusi langsung ke image. Apa itu image ya, kurang lebih gambarannya program aplikasi lah. Lebih mudahnya untuk dipahami ya. Image itu program aplikasi lah. Jadi nanti ada Nginx-nya, Ubuntu misalnya, PostgreSQL dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Nanti sudah kita lihatkan ya. Banyak sekali sebenarnya image-image Docker yang tersedia. Kemudian nanti dari situ di tiap image-nya itu nanti bisa kita generate yang namanya, atau kita bisa membuat yang namanya kontainer. Jadi misalnya 3 image ini nanti kita akan buat kontainer-kontainernya. Ini bisa ya, kita akan buat kontainer-kontainernya sudah di package dengan konfigurasinya dengan aplikasi kita. Itu bisa. Oke, kita coba lihat lagi berikutnya. Kurang lebih Docker arsitektur seperti itu ya. Di sini kita lihat lagi, ini juga penting nih. Oke, saya zoom dulu ya. Oke, ini perbandingan antara virtual machine vs container. Jadi tadi kalau dilihat kontainer itu ada di dalam Docker ya. Waktu kita membuild image itu, nanti dari image itu kita bisa menggenerate suatu kontainer. Sekarang ada perbandingan antara virtual machine sama kontainer. Mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan VM itu nanti bisa langsung lebih mudah ya, lebih mudah untuk memahami apa itu kontainer. Jadi kalau di virtual machine itu ada yang namanya tiap application. Jadi kalau misalnya kita generate sistem operasi Windows misalnya nanti, atau kita menjalankan Ubuntu di virtual machine misalnya, sistem operasi Linux misalnya, nanti itu application-nya, kemudian ada binary file-nya, kemudian ada OS-nya. Jadi OS dulu, habis itu nanti binary file-nya, baru application-nya. Jadi kita siapkan dulu namanya virtual machine, kemudian kita siapkan infrastruktur virtual machine-nya, kita siapkan hyperprocessor. Habis itu kita siapkan OS-nya, baru binary file-nya, baru application-nya. Jadi untuk sampai ke application itu kita butuh yang namanya ini OS atau sistem operasi dulu. Beda halnya kalau kontainer. Jadi kontainer itu dari kontainer masuk ke infrastruktur, operating sistemnya cuma satu saja. Jadi operating sistemnya itu operating system
itu cuma satu saja. Itu pun operating systemnya adanya di Docker daemon tadi. Kemudian nanti ada namanya container engine. Container engine nanti bisa generate binary file application, binary file application, binary file application. Kurang lebih seperti itu. Jadi beda halnya kalau tadi kita harus install OS-nya satu-satu untuk menggenerate satu aplikasi. Sementara kalau operating systemnya di container ini, operating system itu ibaratnya Docker daemon tadi. Itu Docker daemon operating systemnya ya. Jadi dia yang akan menjalankan kontainer, kemudian nanti dia yang bisa menggenerate ini ya, application yang ada di dalam kontainer. Jadi kurang lebih dia lebih simpel lah. Ya anggap saja satu virtual mesin aja yang dipakai. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke prakteknya ya. Jadi kita akan coba praktekkan satu-satu. Cuman mungkin untuk install Docker ini saya nggak akan praktekkan karena ini sebenarnya mudah saja. Cuman saya lihatkan saja caranya. Jadi Docker itu sebenarnya bisa diinstal di semua sistem operasi. Jadi kita bisa install Docker itu di Windows, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, ataupun kita mau install di sistem operasi Mac. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah install Docker, sementara untuk Linux bisa kita install dari repository sesuai distronya ya. Jadi nanti kurang lebih nanti kita akan dapat Docker desktopnya ya. Jadi untuk install Docker ya teman-teman bisa masuk saja ke sini. Misalnya ke docker.com. Nah, ini nanti tulis saja kata kuncinya di Google install Docker. Ini langsung masuk ke sini. Kemudian nanti di sini kita bisa menginstal Docker sesuai engine kita ya. Jadi kita mau install di Linux kah, di Mac kah, atau di Windows. Kalau misalnya kita mau install di Linux ya gampang saja sih sebenarnya. Cuman mungkin di sini lebih banyak penggunanya Windows ya. Jadi sebentar saya coba lihatkan. Ini sebenarnya kalau di Linux ada tersedia beberapa beberapa distro, ada Ubuntu, Debian, Red Hat dan sebagainya. Kalau di Windows lebih mudah lagi. Jadi kalau di Windows tinggal install Docker Desktop for Windows. Ini nanti yang pilih yang x86 atau misalnya mau pakai yang ARM beta ini, tapi yang ini aja yang disarankan ya. Karena ini untuk 86 bit dengan 64 bit. Caranya mudah, tinggal install nanti kayak install aplikasi biasa. Nanti tinggal klik next saja, nanti akan sampai ke tahapan terakhirnya ya. Jadi kalau misalnya sudah berhasil install, kurang lebih nanti akan masuk ke ini ya, ke sini ya. Saya liatin dulu ya. Kurang lebih kalau saya ini kebetulan pakai Mac ya. Tapi nanti kalau mau coba sama saja, tidak ada masalah. Nanti akan masuk ke sini Docker desktopnya. Saya lihatkan ya. Oke, nanti akan masuk ke sini ya. Sebenarnya kita juga bisa manage di sini. Di sini ada kontainernya, image-nya, kemudian nanti ada volumenya dan sebagainya ya. Cuma nanti saya nggak akan main-main pakai ini, tapi kita akan coba main-main pakai terminal ya, karena sebenarnya lebih mudahnya pakai terminal ya. Dan best practice-nya itu pakai command line ya, CLI terminal, untuk eksekusi Docker itu sendiri. Oke, kita keluar dulu. Nanti kita akan pakai ini, terminal ini. Oke. Berikutnya kita masuk lagi ke materinya. Oke, sudah tadi menginstal Docker. Kita lihat lagi. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke, kita akan masuk ke perintah dasar Docker. Ya, ini dulu ya. Oke. Jadi di Docker sendiri itu ada perintah-perintah dasar Docker, baik itu Docker PS, Docker Pull. Ini kita akan coba satu-satu ya. Jadi untuk mengecek Docker itu sudah terinstall di komputer kita, nanti kita bisa juga pakai perintah Docker aja ya, Docker PS ya. Docker PS nanti akan kelihatan di sini apakah ada
kontainer-kontainer yang sudah jalan atau tidak. Ini kebetulan belum ada ya. Kalau misalnya kita pakai opsi min A, nanti akan kelihatan semua image kita dengan Docker kita yang sudah jalan ya. Kontainernya yang sudah jalan, ini kebetulan belum ada. Oke, kita coba satu-satu perintahnya. Tadi Docker PS sudah ya. Atau teman-teman juga bisa coba pakai perintah yang namanya docker help ya. Docker help itu docker min help ya. Di docker help juga muncul aja ya. Oke, docker help bisa juga. Nanti di sini akan ada run command-nya ya. Kalau misalnya mau lihat secara lengkapnya, di sini ada run command-nya. Jadi mau pakai perintah-perintah yang ada di sini juga sudah lengkap ya, tinggal dibaca saja, ini bisa disesuaikan. Oke, kemudian ini kita bisa lihat perintah dasarnya. Di sini ada docker pull untuk mendownload docker, kemudian docker image. Nah, kita coba satu-satu ya. Jadi di sini ada docker pull, saya coba ini docker pull ini sebenarnya untuk download image ya. Docker pull nginx, misalnya kita butuh nanti web servernya nginx, kemudian nanti tagnya itu latest, jadi kita akan download nginx versi terakhir, kurang lebih seperti ini. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini tergantung koneksi internet kita ya, jadi kalau misalnya koneksi internetnya kurang baik ya silakan ditunggu. Kayaknya di sini nggak terlalu bagus ya koneksi internetnya. Ini dia akan download langsung ke Docker Hub ya. Dia downloadnya sebenarnya ke sini ya. Iya, dia akan downloadnya ke sini. Di sini tersedia ini ya, banyak sekali image yang bisa kita download. Nah, ini banyak sekali dan kapasitasnya itu lebih kecil ya, karena dia memang sudah di minimize. Apa ya namanya istilahnya ya? Intinya sudah lebih kecil ya. Jadi ini mini filenya, bukan lagi aplikasi yang bawaan sebenarnya ya. Jadi ini sudah sangat kecil. Jadi kalau kita misalnya mau coba-coba, ini banyak sekali aplikasi database. Ini yang paling sering di-download, kemudian untuk monitoring dan observability, kemudian ada developer tools dan sebagainya ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita coba. Nah, ini sudah ya. Ini sudah selesai di-download. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi Docker PS misalnya, ini belum ada, tapi kalau misalnya PS min A, nah ini juga belum ada. Tapi kalau kita jalankan Docker, saya clear dulu ya supaya lebih lengkap. Tapi kalau saya jalankan Docker image ls, ini tampilkan semua image ya. Nah, ini akan ada yang tadi ya, yang kita download ya. Mana tadi ya? Ini yang baru. Ini sebenarnya saya sudah punya image di sini, yang sebelumnya saya sudah download. Ini udah banyak. Di sini kita lihat ya, yang create 10 hari lalu, 5 minggu lalu. Nah, ini sepertinya ini yang image yang ini ya. Ini yang tadi ya. Nginx yang terakhir ya. Walaupun di sini tulisannya 10 hari yang lalu, tapi ini sebenarnya karena saya udah pernah download sekali, dia ngupdate lagi ya. Ini sebenarnya 10 hari yang lalu saya udah pernah download juga sih image-nya. S-min A. Nah, ini kalau mau lihat yang aktif saja ya, tapi ini kayaknya aktif semua, tidak ada masalah. Nah, kayak gini ya, untuk melihat status image-nya. Image itu ya kurang lebih apa ya, package aplikasi lah yang siap install nantinya. Nanti kalau kita jalanin install jadinya kontainer. Ada juga yang namanya Docker Network, nanti kita akan belajar juga ini Docker Network. Kita clear dulu. Kalau kita jalankan perintahnya Docker Network ls. Nah, ini ada di sini network default ya. Ini sebenarnya yang otomatis dibuatkan oleh Docker ketika misalnya kita udah install ini ya, install Docker ya. Sini ada bridge host dengan 0 ya. Tapi nanti ini kita akan ada materi tersendiri ya terkait Docker Network. Kemudian yang terakhir Docker Volume. Nah, ini Docker Volume bisa kita sebut juga tempat penyimpanan volume tempat penyimpanan data kita ya.
Jadi nanti disimpan di kontainer itu sifatnya temporary, otomatis kita harus menyimpan di volume yang sifatnya permanen. Nanti kita akan jelaskan, ada materinya juga. Ini kebetulan ada 3 volume yang sudah pernah saya buat ya. Jadi nanti kita akan jelaskan secara terpisah di video-video selanjutnya. Oke, untuk hari ini terkait materi Docker dasar bagian 1 ya. Jadi kita sampai di penginstalan dulu dan mengenal sedikit perintah-perintah dasar dari Docker dan alasan kenapa kita harus pakai Docker. Oke. Nanti di video selanjutnya kita akan coba belajar lebih dalam lagi tentang menjalankan membuat kontainer, membuat volume dan sebagainya ya. Sampai nanti di tahapan akhir rencananya kita akan belajar case study bagaimana caranya menjalankan aplikasi menggunakan Docker. Jadi teman-teman disimak baik-baik. Mudah-mudahan ini video bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi penunjang keilmuan kita nanti kalau misalnya kita mau tetap berkarir di bidang IT, apalagi nanti kalau misalnya kita mau mengembangkan aplikasi yang sudah besar, yang mungkin sudah arsitekturnya microservice. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe untuk kelanjutan channel ini, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Oke.